1 Tawarikh pasalnya yang kelima. Suku-suku yang di seberang sungai Yordan. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, dialah anak sulung, tetapi karena ia telah melanggar kesucian petiduran ayahnya, maka hak kesulungannya diberikan kepada keturunan dari Yusuf, anak Israel juga, sekalipun tidak tercatat dalam silsilah sebagai anak sulung. Memang Yehuda lah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Keturunan Yoel ialah Semaya, anaknya. Anak-anak ini ialah Gog, anak orang ini ialah Simei, anak orang ini ialah Mika, anak orang ini ialah Reaya, anak orang ini ialah Baal, anak orang ini ialah Beera, yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Tilgat Pilneser Raja Asyur. Dialah pemimpin orang Ruben. Saudara-saudaranya menurut kaum-kaumnya seperti tercatat dalam silsilah menurut keturunan mereka ialah Yeiel, kepala, lalu Zakaria, dan Bela bin Ajas bin Sama bin Yoel. Dialah yang diam di Aroer dan wilayahnya sampai ke Nebo dan Baal Meon, dan ke sebelah timur wilayahnya sampai ke pinggir padang gurun yang terbentang mulai dari sungai Efrat, sebab ternak mereka telah bertambah banyak di tanah Gilead. Di zaman Saul mereka melakukan perang melawan orang Hagri. Setelah orang-orang ini jatuh ke dalam tangan mereka, maka mereka diam di kemah-kemah orang-orang itu di seluruh sisi timur Gilead. Bani Gad diam berbatasan dengan mereka di tanah Basan sampai Salka. Yoel adalah kepala dan Safam orang kedua. Juga Yenai dan Safat diam di Basan. Saudara-saudara mereka menurut puak-puak mereka ialah Mikael, Mesulam, Sheba, Yorai, Yakan, Zia, dan Eber, 7 orang. Itulah anak-anak Abihail bin Huri bin Yaroah bin Gilead bin Mikael bin Yesisai bin Yahdo bin Bus. Ahi bin Abdiel bin Guni ialah salah seorang kepala puak mereka. Mereka diam di Gilead, di Basan, dan di segala anak kotanya, dan di segala tanah penggembalaan Saron sampai ke ujung-ujungnya. Mereka sekalian dicatat dalam silsilah pada zaman Yotam Raja Yehuda dan pada zaman Yerobeam Raja Israel. Dari Bani Ruben orang Gad dan setengah suku Manasye ada 44.760 orang yang sanggup berperang, orang-orang yang tangkas, yang dapat memanggul perisai dan pedang dan melentur busur panah, yang terlatih dalam bertempur. Mereka itu melakukan perang melawan orang Hagri, Yetur, Nafisi, dan Nodab. Mereka mendapat bantuan melawan orang-orang itu, sehingga orang Hagri itu dengan semua orang yang mengikutinya menyerahkan diri ke dalam tangan mereka, sebab mereka telah berseru kepada Allah dalam pertempuran itu. Maka ia mengabulkan permintaan mereka, sebab mereka percaya kepadanya. Mereka mengangkut ternak orang-orang itu sebagai jarahan, untanya 50.000 ekor, kambing domba 250.000 ekor, dan keledai 2.000 ekor, juga manusia 100.000 jiwa. Banyak orang yang tewas karena mati terbunuh, sebab pertempuran itu adalah daripada Allah. Lalu mereka menduduki tempat orang-orang itu sampai waktu pembuangan. Setelah suku Manasye diam di negeri itu, mulai dari Basan sampai Baal Hermon, Senir, dan Gunung Hermon, mereka sudah banyak jumlahnya. Inilah para kepala puak-puak mereka: Hefer, Yisei, Eliel, Azriel, Yeremia, Hodawia, dan Yahdiel, orang-orang pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang kenamaan, para kepala puak-puak mereka.
Tetapi ketika mereka berubah setia terhadap Allah nenek moyang mereka dan berzina dengan mengikuti segala Allah bangsa-bangsa negeri yang telah dimusnahkan Allah dari depan mereka, maka Allah Israel menggerakkan hati Pul, yakni Tilgat Pilneser, Raja Asyur. Lalu raja itu mengangkut mereka ke dalam pembuangan, yaitu orang Ruben, orang Gad, dan setengah suku Manasye. Ia membawa mereka ke Halah Habor, Hara, dan sungai negeri Gosan. Demikianlah mereka ada di sana sampai hari ini. 1 Tawarikh pasalnya yang ke-6. Suku Lewi. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memperanakkan Pinehas, Pinehas memperanakkan Abisua, Abisua memperanakkan Buki, Buki memperanakkan Usi, Usi memperanakkan Zerahya, Zerahya memperanakkan Merayot, Merayot memperanakkan Amaria, Amaria memperanakkan Ahitub, Ahitub memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Ahimaas, Ahimaas memperanakkan Azaria, Azaria memperanakkan Yohanan, Yohanan memperanakkan Azaria. Dialah yang memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Azaria memperanakkan Amaria, Amaria memperanakkan Ahitub, Ahitub memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Salum, Salum memperanakkan Hilkia, Hilkia memperanakkan Azaria, Azaria memperanakkan Seraya, Seraya memperanakkan Yozadak, Yozadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkat ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni, dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Dari zaman Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Zima, dan anak orang ini ialah Yoah, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Zerah, dan anak orang ini ialah Yeatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anaknya orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Ebiasap, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Usia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkanah ialah Amasai dan Ahimot, dan anak orang ini ialah Elkanah, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkanah. Anak-anak Samuel ialah Yoel anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak orang ini ialah Libni, anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Usa, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya, penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman,
Penyanyi itu anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham, bin Eliel bin Toah, bin Zuf, bin Elkana bin Mahat, bin Amasai, bin Elkana bin Yoel, bin Azaria, bin Zefanya, bin Tahat, bin Asir, bin Ebiasaf, bin Korah, bin Yizar, bin Kehat, bin Lewi, bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berekia, bin Simea, bin Mikael, bin Baaseya, bin Malkia, bin Etai, bin Zerah, bin Adaya, bin Etan, bin Zima, bin Simei, bin Yahat, bin Gerson, bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi, bin Abdi, bin Maluk, bin Hasabya, bin Amazia, bin Hilkia, bin Amzi, bin Bani, bin Semer, bin Mahli, bin Musi, bin Merari, bin Lewi. Keturunan Harun. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Kota-kota orang Lewi, inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka, kepada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka undian yang pertama kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya, tetapi tanah ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Kepada keturunan Haru diberikan Hebron, kota perlindungan itu, kemudian Libna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yatir, lalu Estemoa dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hilen dengan tanah-tanah penggembalaannya, Debir dengan tanah-tanah penggembalaannya, Asan dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka, dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu, yakni dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Gerson menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah penggembalaannya. Mereka memberikan juga dengan diundi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya, dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota perlindungan itu dengan tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yokmeam
dengan tanah-tanah penggembalaannya, Bet Horon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gad Rimon dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah penggembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya. Dari keturunan Kehat, keturunan Gerson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu Golan yang di Basan dengan tanah-tanah penggembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Isakar, Kadesi dengan tanah-tanah penggembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Asyir, Masal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dari suku Naftali, Kadesi yang di Galilea dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah penggembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Beser yang di padang gurun dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya.